momen yang sangat baik di bulan Ramadan ini, kami juga sekaligus menghimbau mari bayar zakatnya melalui Basnas lah. Yang di Ogan Ilir mari melalui Basnas Kabupaten Ogan Ilir, yang di provinsi mari melalui Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat dimanapun berada, selamat datang di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Ruang inspirasi tempat kita berbagi kebaikan dan juga menebar keberkahan, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Sobat Zakat, kembali lagi bersama saya Elia Anggraini dalam perbincangan santai seputar zakat, infak, dan sedekah. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial, yakni Bapak Dr. Andes Haji Sidarta SEMSI. Nah, beliau ini adalah selaku Ketua Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Nah, di sini kita akan membahas mengenai programnya dan juga apa saja sih keunggulan-unggulan dari programnya selama bulan Ramadan ini. Nah, langsung aja kita bahas bersama-sama dengan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Gimana Pak puasanya lancar? Lancar. Perjalanannya gimana Pak dari Ogan Ilir ke Palembang? Berjalan lancar. Perjalanan berapa lama Pak kira-kira dari Ogan Ilir? Kalau dari Ogan Ilir ke Palembang, kalau suasana Ramadan ini tidak terlalu macet, jadi 1 jam cukup. 1 jam cukup. Oke. Jadi Pak, kita di sini akan membahas berbagai hal tentunya seputar Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Dan juga Pak, di sini kita masuk juga di live streaming TikTok Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nah, bagi teman-teman khususnya dari Basnas Ogan Ilir nih yang udah nonton, boleh ya nanti tanya-tanya seputar Basnas Ogan Ilir bersama Bapak Sidarta tentunya. Oke, yang pertama nih Pak, bisa dijelaskan dulu Pak, diceritakan mungkin sedikit tentang Basnas Kabupaten Ogan Ilir dan perannya dalam masyarakat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Basnas Kabupaten Ogan Ilir, kabupaten yang dikenal dengan bende segugu, dengan caram segugu begitu, sebagai pecahan dari kabupaten induknya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Basnas Kabupaten Ogan Ilir pada dasarnya itu tidak jauh beda dengan Basnas-Basnas di kabupaten kota yang lain di Sumatera Selatan atau bahkan di seluruh Indonesia. Kalau boleh saya ingin cerita sedikit latar belakang kami sendiri selaku pimpinan di Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Kami sendiri dipercaya untuk duduk selaku pimpinan di Basnas Kabupaten Ogan Ilir sejak tahun 2021 dengan perasaan itu PLT dulu begitu. Kemudian ada seleksi untuk pimpinan di 2022. Kemudian efektif definitif berdasarkan SK Bupati yang telah melalui proses seleksi dan segala sesuatunya melalui proses di Basnas RRI dan Basnas Provinsi juga. Akhirnya di akhir 2022 masa jabatan kami itu dimulai. Saya selaku ketua beserta dengan 4 orang wakil ketua. Jadi efektifnya di akhir 2022 di SK Bupati sampai dengan akhir 2027 berarti begitu ya. Iya Pak. Kami merasa tertantang begitu, sekaligus bersyukur bahwa kami dipercaya untuk duduk di situ. Setelah kami berada di Basnas, ternyata bukan tugas ringan sebenarnya berada di Basnas itu. Ini merupakan sebuah tugas yang mulia, sebuah tugas yang sangat berat. Karena kalau orang mau naik haji, Mbak, berani orang nunggu sampai 25 tahun begitu kan, sampai 30 tahun. Tapi kalau mau bayar zakat ternyata tidak ada yang mau menunggu, Mbak. Jadi memang dari rukun Islam itu ternyata
bukan sholat yang sulit ini, bukan syahadatnya, bukan puasa dan bukan haji, ternyata bayar zakat yang paling berat begitu. Dan inilah yang menjadi tugas berat kami bersyukur ditempatkan di situ, dan kami berupaya sesuai dengan pesan dari Bapak Bupati kami, Pak Panca Wijaya Akbar, dan Bapak Wakil Bupati Pak Ardani Sarjana Hukum. Beliau ingatkan kepada kami agar Basnas itu betul-betul hadir di saat masyarakat, di saat mustahik membutuhkan kami. Itu semboyan kami. Jadi Basnas harus hadir di saat mustahik membutuhkan kami. Demikian. Luar biasa sekali. Lalu apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Ogan Ilir? Ya, mengajak masyarakat untuk membayar zakat sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, ini bukan hal yang mudah, tapi kami tidak akan berhenti sampai di situ. Kami tidak akan menyerah. Kami berusaha dengan sekuat tenaga, baik melalui pertemuan-pertemuan, melalui ceramah, bahkan melalui para khotib ya, di khutbah-khutbah Jumat, untuk selalu menghimbau masyarakat, menghimbau para muzaki, jadi orang-orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat itu, untuk mari menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Kami paham, kami tahu, dan sekaligus kita yakin bahwa masyarakat Ogan Ilir yang religi, saya yakin mereka bayar zakat semua. Hanya saja memang penyalurannya belum melalui jalur resmi, belum melalui Basnas. Melalui kesempatan yang sangat baik ini juga, ini momen yang sangat baik di bulan Ramadan ini, kami juga sekaligus menghimbau mari bayar zakatnya melalui Basnas lah. Yang di Ogan Ilir mari melalui Basnas Kabupaten Ogan Ilir, yang di provinsi mari melalui Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, Pak. Oke. Nah, mengenai program tadi, Pak, program apa saja Pak yang menjadi program unggulan Basnas di Ogan Ilir ini, Pak? Program unggulan Basnas, sebagian kami melanjutkan program-program yang telah ditata, yang telah dirintis oleh para pendahulu kami, yaitu kami namakan dengan ATM beras. Walau ATM beras ini baru ada di 6 kecamatan, tapi kami berusaha. 6 kecamatan ini adalah 6 kecamatan yang memang banyak masyarakat yang miskin, kategori miskin katakanlah begitu, atau kalau tidak elok kita sebut miskin ya, kategori kurang beruntung begitu ya. Sebab kalau di dunia pendidikan itu pernah atau tidak dianjurkan untuk mengatakan keluarga miskin, jadi keluarga yang kurang beruntung begitu. Jadi memang di situ menyentuh langsung ATM beras itu di 6 kecamatan. Kemudian di samping penyaluran untuk ATM beras, kita juga sesuai arahan dari Pak Bupati, karena tingkat kesejahteraan masyarakat kita itu tidak boleh berhenti sampai dengan pembagian sembako, pembagian beras dan lain sebagainya. Betul, itu lebih-lebih lagi akhir-akhir ini kan bantuan pemerintah di sembako dan lain sebagainya, itu ada juga bantuan langsung tunai dan lain sebagainya, itu sangat banyak. Sehingga Pak Bupati kami, Pak Panca Wijaya Akbar, ingatkan kepada kami, bagaimana kalau kita melaksanakan bedah rumah begitu, atau kita melaksanakan rehabilitasi itu terhadap rumah-rumah yang kurang layak, atau kita sebut dengan rumah tidak layak huni. Di samping untuk MCK dan lain sebagainya. Jadi program kami yang pertama tadi ada ATM beras, kemudian ada bedah rumah atau rumah tidak layak huni, kemudian program-program yang lain, bantuan kesehatan. Bantuan kesehatan, walau kita tahu masyarakat kita sekarang cukup dengan KTP atau dengan kartu BPJS-nya mereka bisa berobat dengan gratis. Tapi bagi masyarakat yang kurang beruntung tadi, mereka
ada keluarga yang menunggu di rumah Iya, sakit untuk pulang pergi ke rumahnya, mereka juga tetap butuh biaya. Nah ini Basnas hadir di Hadir situ di situ. untuk membantu biaya mereka. Ya bagi kita mungkin uang 100.000, 200.000 itu sedikit, tapi bagi mereka Mbak, alhamdulillah banyak Alhamdulillah itu. banyak. Jadi kita berusaha untuk hadir Iya. di situ. Jadi mereka merasakan kehadiran kita di situ. Iya, betul Pak. Kemudian program yang lain, program pendidikan, banyak anak-anak kita itu yang sampai nunggak SPP-nya, dia nggak bisa bayar SPP-nya. Kemudian ada lagi masyarakat di Ogan Ilir ini kan banyak pondok pesantren, dari pondok pesantren Al-Ittifaqiyah, dari pondok pesantren Raudatul Ulum, 2 pesantren besar di Sumatera Selatan ini ada di Ogan Ilir. Ini 2 pesantren ini kemarin sempat mengirimkan lebih dari 10 orang untuk dikirim untuk diberikan beasiswa ke Mesir, diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya kami kontak ke Basnas RI. Ada 13 orang 13 orang. dari Ogan Ilir, dari Basnas RI meminta agar data ini langsung dikirim ke Basnas RI, dan alhamdulillah disupport, dibantu langsung oleh teman-teman dari melalui dana dari Basnas RI. Itu di kalau di kasnya Ogan Ilir barangkali nggak kuat untuk membiayai itu, alhamdulillah di backup oleh Basnas RI. Itu di pendidikan. Kemudian di program-program yang lainnya juga kita banyak. Nah, terakhir ini Mbak, ini yang paling kami apa ya, yang paling kami khawatirkan begitu, paling kami khawatirkan. Curah hujan kan tinggi nih. Iya, betul. Ya, kalau dengar informasi, di daerah hulu kami ada yang banjir gitu, Sudah kami banjir, selalu was-was iya, gitu kan. Dalam minggu kemarin saja di Ogan Ilir, karena Ogan Ilir ini kan banyak desanya itu di bantaran sungai, daerah rawa, sehingga begitu airnya naik, ada gelombang yang agak besar sedikit, ada angin yang agak kencang sedikit, ini rumah-rumahnya rawan roboh. Dalam 1 minggu kemarin saja ada kurang lebih ada 4 rumah yang rumah roboh. Nah, jadi program bedah rumah tadi, program rumah tidak layak huni tadi, kami akan lebih mengutamakan rumah-rumah yang tidak layak, yang sudah roboh tadi Mbak. Kami juga kerjasama dengan pihak Polres Ogan Ilir. Kami kerjasama. Kalau Basnas ini kan jangkauannya kan tidak bisa langsung ke desa kemana-mana itu. Tapi kalau Pak Polisi kan punya jaringannya, punya akses ke sana, sehingga informasinya begitu cepat kalau dengan pihak Pak Polisi yang gitu. Itu ada dua yang sudah kami kerjakan, rumahnya ada 2. Salah satunya ada di Tanjung Raja. Alhamdulillah informasi pagi ini sudah selesai. Informasi masalah bedah rumah tadi di cerita kilas balik begitu ya. Kalau bedah rumah di tahun 2023 kalau nggak salah kita 2023 benar, itu ada 75 rumah yang kita selesaikan. 2023 ada 219 rumah. Dari target kita 100 rumah, Pak Bupati minta agar diselesaikan 150 rumah. Alhamdulillah kita berikan hadiah untuk Pak Bupati pada saat itu 219 Masya rumah. Allah, luar biasa sekali. Di 2024 kemarin itu ada 104 rumah. 104 rumah. Nah di 2025 ini karena kita juga melakukan program-program yang lain, pemberdayaan dan lain sebagainya, sehingga kita hanya memprogramkan untuk bedah rumah itu ada 80 rumah. Dan ini insya Allah mendukung dari program Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur kita yang baru, Bapak HDCU. Jadi insya Allah Basnas Kabupaten Ogan Ilir siap mendukung program beliau. Demikian untuk sementara Mbak Elia. Sobat Zakat, luar biasa sekali program-program dari Basnas Kabupaten Ogan Ilir ini. Mulai dari pendidikan tadi yang hingga ke Mesir ya Pak, Masya Allah sekali. Lalu dari program unggulannya yaitu rumah
layak bedah huni rumah, tadi. ya, rumah Nah layak itu huni. apakah ada persyaratan khusus Pak untuk itu, untuk bedah rumah itu? Iya, jadi untuk bedah rumah ini kita memerlukan data-datanya, jadi dokumen-dokumennya harus lengkap. Sebab dana Basnas ini kita tahu bersama kan harus Ya. aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI, NKRI. ya. Jadi secara administrasi harus terpenuhi. Ya. Jadi butuh proposal. Proposalnya kami harapkan untuk tidak orang per orang yang bikin, tapi melalui pemerintah daerahnya, melalui kepala desanya, Yeah. atau melalui lurahnya. Camat sebagai pimpinan wilayah di sana kami harapkan juga ikut serta di situ, jadi mengetahui Pak Camat. Kemudian Pak Bupati juga kami berharap agar ada rekomendasinya di situ. Jadi lengkap Iya, di situ. iya, Pak. Jadi ada rekomendasi dari Pak Bupati. Pak Bupati nanti bisa arahkan Iya. apa harus ke Basnas atau harus melalui Perkim. Dinas Perkim. Iya, Nah, sebab Dinas Perkim juga ada rumah tidak layak huni itu. Nah, jadi itu butuh rekomendasi dari Pak Bupati. Oke. Kemudian persyaratan yang lain di samping proposal itu harus dilengkapi dengan KTP-nya, dilengkapi dengan kartu keluarganya, kemudian dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan lahan, Iya. kepemilikan tanahnya. Kalau tanahnya bukan milik sendiri, nah ini agak sulit kita. Kita khawatir nanti rumahnya selesai, kita bangun, kita dirikan rumah itu, ternyata ada pihak-pihak lain nanti langsung ngambil rumah itu. Nah, ini bisa menyebabkan ini bukan menyelesaikan masalah, bahkan nanti akan menimbulkan masalah yang baru. Di samping itu proposal harus dilengkapi dengan foto-foto rumahnya. Foto-foto rumah yang ingin direhab Iya. tadi. Kemudian nanti karena proposal yang masuk itu kan sangat banyak, kami akan akan Memilih ya. dipilih lagi. Oh, kalau si A nih usianya baru 40 atau 50 tahun, Iya. sementara si B nih kita khawatirkan kalau tidak kita bantu, ini secara hitungan matematis mungkin dia tidak akan bisa lagi perbaiki rumah. Nah, ini yang menjadi skala prioritas kami. Jadi usia juga mempengaruhi Iya, ya, Pak? kami usahakan untuk klarifikasi dari sana juga. Jadi itu yang menjadi persyaratan yang kita wajibkan begitu untuk dapat kita proses bedah rumah. Setelah proposal masuk, kita bentuk timnya, kita bikin surat tugas untuk melaksanakan survei bersama dengan kepala desanya, dengan perangkat desa di situ. Setelah melalui sebuah penilaian yang menurut pendapat kami cukup bagus atau cukup memadai, akhirnya ini diputuskan nanti dalam rapat pimpinan, pleno pimpinan. Kita ada orang 5, minimal disetujui oleh orang 3 di antara kami termasuk saya selaku ketua. Kalau ketua nggak setuju, kalau 3 orang wakil ketuanya setuju, tetap saja harus jalan. Tetap saja harus jalan, Itu ya, Pak. demokrasinya di situ. Kalau disetujui, oke, kami bikin berita acara, kami bikin kesepakatan bersama pimpinan, disetujui, barulah akan kita tindak lanjuti. Dan yang istimewanya dari pembangunan rumah tidak layak huni dari Basnas Kabupaten Ogan Ilir ini, saya yakin dari Basnas Kabupaten kota yang lain juga mungkin sama dengan kami. Kalau kita beli semen misalnya di toko, itu harganya 68.000 misalnya satu sak semen, yang kapasitas isi 50 kg, sampai di lokasi misalnya tetap 68 kg, 68.000 rupiah. Itulah yang akan menjadi bukti pertanggungjawaban keuangan kita. Jadi tidak 1 rupiah pun ada penambahan atau pengurangan uang di situ. Nah, ini yang menjadi kebanggaan kami bersama teman-teman di Basnas. Jadi kami bisa menjamin amanahnya di situ. Demikian untuk sementara. Iya, Pak, luar biasa sekali, Pak, ya. Untuk program RLHB ini menjadi program unggulan mungkin ya, Pak, saat ini. Oke.
Oke Pak, seberapa sih Pak besar dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat mengenai program-program yang ada di Kabupaten Basas Ogan Ilir tadi Pak? Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, kalau beberapa tahun yang lalu kemiskinan ekstrim di Kabupaten Ogan Ilir itu cukup tinggi, tapi alhamdulillah terakhir di 2024 kemarin, di akhir 2024 itu tingkat kemiskinan ekstrim di Kabupaten Ogan Ilir sudah di bawah 1%, jadi hanya 0, sekian persen. Informasi dari Pak Wakil Bupati pada saat itu, ya jelas ini adalah kontribusi bersama antara semua OPD yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, juga kontribusi dari Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Demikian. Oke. Lalu Pak, apa target gitu Pak, target program unggulan di Ramadan tahun ini? Lalu bagaimana masyarakat bisa ikut serta dalam program-program dari Basnas Kabupaten Ogan Ilir ini Pak? Program secara khusus begitu ya, untuk di bulan Ramadan ini sebenarnya nggak ada yang baru-baru juga, nggak ada. Hanya ada satu, terinspirasi dari program Basnas Provinsi bagi bukuan gitu kan, kemarin dari Basnas Provinsi kami lihat, akhirnya kami juga coba bikin itu. Kami juga ingin tunjukkan, ingin ada kepada masyarakat juga bahwa Basnas Ogan Ilir juga ada begitu. Basnas Ogan Ilir juga berperan di dalam bulan Ramadan ini ya. Mungkin kalau teman-teman suka bilang berkah Ramadan begitu ya, kita juga berupaya untuk untuk bagi-bagi bukuan. Di momen gitu. spesial ini juga Pak. Ya, di momen spesial ini kita mulai dari beberapa hari yang lalu. Barangkali puncaknya hari ini, terakhir di hari ini kita ada bagi judulnya itu 1000 bukuan ya. 1000 bukuan ya, untuk masyarakat di hari ini. Hari ini ada 250. Totalnya berarti dari totalnya program 1000 bukuan itu Pak. Ya. Oke. Nah, hari ini akan kami bagikan 250 paket bukuan begitu ya. Lokasinya insya Allah di depan Pemda Ogan Ilir. Sekaligus kami buka kemarin itu kan bantuan tenda ya, tenda itu juga kami pasang di situ. Jadi mereknya besar sekali, bisa kelihatan dari pinggir jalan, jalan lintas timur begitu. Kemudian program lain biasa setiap tahun juga rutin kami mengikuti kegiatan dari Safari Ramadan yang dilaksanakan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekretaris Daerah. Di lokasi manapun yang ditempati atau yang didatangi oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, itu Basnas pasti ikut di situ. Kami berusaha untuk memberikan bantuan. Biasanya berupa beras. Nah, itu jadi kita berikan. Tahun ini ada 6 lokasi yang di tempat Safari Ramadannya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Di antaranya ada di Kelurahan Payaraman Timur, ada di Desa Sungai Pinang 1, kemudian ada di Kelurahan di Desa Tanjung Raja, kemudian juga ada di Desa Ulak Bedil serta Desa Kuang Dalam Barat dan Kuang Dalam Timur. Nah, di 6 lokasi itu semua kita bantu, kita data, kita verifikasi masyarakat kurang mampunya, kita drop, kita kasih beras masing-masing satu kantong. Setiap kantongnya 5 kilogram. Di samping itu bantuan untuk langsung ke mustahiknya. Di samping bila di situ juga membutuhkan, misalnya masjidnya butuh rehab dan lain sebagainya, Pak Bupati juga memberikan bantuan melalui Basnas tentunya. Pak Bupati akan tanya, Basnas
adakah dana yang bisa memungkinkan? Kami bilang pasti ada, Pak. Pasti Ini ada. dari dana infak. Iya, Dari dana dana infak bisa kita Mm-mm, distribusikan mm-mm. untuk masjidnya. Kalau yang beras tadi dari dana zakat Dari bisa dana kita zakat. anukan. Nah, jadi itu salah dua barangkali sudah ya untuk program di bulan Ramadannya. Kemudian yang ketiga, Ya. kita juga berkontribusi juga tentang programnya dari Kementerian Agama. Jadi melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, kita juga berikan kontribusi kita untuk berbagi paket gitu ya. Paket kalau dari Pak Dirjennya minta 1.000 paket, dari Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Ya. beliau maklum mungkin dengan kondisi Basnas kita, beliau cuma minta 250, mungkin Ya. mencukupi 1.000 itu mungkin dari teman-teman yang lain. Jadi kita kebagian 250 paket. Alhamdulillah hari ini sudah kita kirim ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir, yang mereka akan anukan baginya itu di acaranya berkah zakatnya itu, berkah Ramadannya itu mungkin di hari Jumat insya Allah. Di hari Jumat. Ya, Jumat hari ini ya, Pak? Jumat ini di kantor Kementerian Agama. Oke, Ya, Masya jadi Allah. itu peran serta dari Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Belum terlalu banyak, Mbak, tapi ya kita berupaya lah ya untuk menyalurkan zakat teman-teman ini. Luar biasa sekali tapi Pak, itu sungguh keaktifan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, Pak. Nah, lalu Pak, ini mengapa masyarakat nih sebaiknya menyalurkan zakat melalui Basnas? Adakah juga mekanisme pembayaran zakat mungkin melalui online atau offline yang memudahkan orang untuk berzakat melalui Basnas di Ya, Ogan Ilir? membayar zakat kita tahu kalau di zaman-zaman di masa-masa kita kecil dulu kan, Iya, kalau iya, kita iya. bayar zakat, masyarakat kita ini, saya tidak tahu di tempat lain, tapi di daerah saya di Ogan Ilir itu biasanya dia menghitung anunya zakat itu biasanya di bulan Ramadan begitu ya. Jadi dia bayar zakatnya, di samping dia bayar zakat fitrah gitu ya, dia juga bayar zakat hartanya, zakat emalnya di bulan Ramadan begitu. Ya. Kebiasaan itu sepertinya sampai dengan sekarang masih berlanjut seperti itu. Padahal mestinya itu sudah mulai harus digeser. Kalau yang namanya zakat profesinya, ya setiap mereka menerima upahnya, setiap mereka menerima jasanya begitu, mereka harus bayar pada saat itu. Kalau pertanian, begitu mereka panen pertaniannya, panen padi, panen jagung misalnya, panen sawit misalnya, atau juga nyadap karetnya, berapa kali dia transaksi, dia jual beli, dia jual hasil panennya, itu mestinya pada saat itu mereka juga sudah harus bayar zakatnya itu. Kita terus, Mbak, ya berupaya, kita menghimbau, kita mengajak melalui media sosial kita, kemudian melalui unit pengumpul zakat kita, melalui UPZ kita yang ada di masjid-masjid itu. Yeah. Kita selalu bikin itu. Kemudian melalui banner atau spanduk ya, setiap di awal Ramadan ini di beberapa masjid di seputaran kota Indralaya kita juga sudah pasang itu untuk mempermudah mereka bayar zakat. Sebenarnya tidak sulit lagi begitu, tidak harus bisa datang ke kantor Basnas, tepatnya di kompleks perkantoran terpadu pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Tanjung Senai. Basnas ini bergabung dengan kantor bagian kesejahteraan rakyat, bagian Kesra Kabupaten Ogan Ilir. Jadi dibagi dua kantor itu, diberikan oleh Pak Bupati kepada Basnas untuk menempati itu. Jadi bisa langsung bayar zakatnya ke kantor Basnas kita, atau melalui rekening kita yang ada di Bank Syariah Indonesia maupun di Bank Sumsel Babel yang syariah juga, ya melalui QRIS juga
bisa, atau melalui kantor digital kita juga Kantor digital. bisa. Iya. Sudah tersedia berarti platformnya ya Pak. Sudah. Tinggal memilih saja mau Iya. online mau offline semua tersedia insya Allah. Iya. Nah, yang terakhir nih Pak, apa harapan Basnas Ogan Ilir ke depan dalam pengelolaan zakat dan infak di daerah ini? Kita berharap bahwa kepada Pak Bupati, kepada Pak Wakil Bupati, atau yang kami sebut dengan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, kami berharap agar dukungan yang telah diberikan selama ini yang sungguh luar biasa menurut kami, yang sudah sangat banyak, mohon terus dilanjutkan dukungan ini. Kami berharap agar kami didukung terus begitu, tanpa dukungan dari Pak Bupati, dari Pak Wakil Bupati, dari Pak Sekda, dan dari seluruh aparatur sipil negara yang ada di Ogan Ilir, apalah artinya Basnas ini begitu. Jadi melalui kesempatan ini, nyimpang sedikit, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati, pada Pak Wakil Bupati, Pak Sekretaris Daerah, dan seluruh ASN di Kabupaten Ogan Ilir yang sudah menyalurkan zakatnya melalui Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian semua pihak yang sudah membantu kami juga kami sampaikan terima kasih. Tidak tanggung-tanggung tuh kalau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati melalui anggaran di pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, kami juga dibantu, kami juga disupport, terutama untuk hak keuangan pimpinan. Kalau para teman-teman amil bisa dengan sebagian dana itu bisa gitu ya. Tapi kalau kami pimpinan kan tidak boleh gunakan dana itu. Jadi kami dibantu oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Jadi hak keuangan kami dibantu oleh Pak Bupati melalui bagian Kesra. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kami berharap kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, mari kita salurkan zakat kita, mari kita tunaikan zakat kita melalui Basnas Kabupaten Ogan Ilir. Yakin bahwa kami akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyalurkan, untuk mendistribusikan dana zakat yang Ibu Bapak serahkan melalui Basnas ini dengan sebaik-baiknya. Kami berusaha, kalau kemarin-kemarin mungkin saldo dana zakat itu cukup tinggi, kami berusaha dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kami berusaha agar tidak boleh ada dana zakat yang mengendap lagi ke depannya itu. Bila perlu begitu dana masuk, dana harus segera langsung tersalurkan ya, Pak? Sehingga amanah dari teman-teman Muzaki itu akan segera tersalurkan. Jadi kami berusaha begitu. Kemudian dari intern Basnas sendiri, kami bersyukur Mbak, sebenarnya kami didukung oleh teman-teman yang handal ya, didukung oleh teman-teman yang mau bekerja penuh waktu begitu. Saya dibantu oleh tenaga-tenaga administrasi yang menurut saya sangat meringankan saya selaku pimpinan begitu. Di Simba ada Mbak Mei Rina gitu ya, ada bendahara yang lain, ada Mbak Messi, kemudian teman-teman wakil pimpinan ada 4 orang, ada Pak Amir Hamzah, ada Pak Azhari, kemudian ada Pak Suhaimi dan Pak satu lagi Pak Haji Maulidin. Semuanya itu kalau teman-teman tuh manggil tuh Ustadz semua. Jadi 4 orang itu, kecuali saya yang nggak dipanggil Ustadz gitu ya.